warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nopida Iyaningsih, Kepala TK Nurul Azizi. Berdiri pada 16 November 1992, TK Nurul Azizi memiliki visi menjadi taman kanak-kanak Islam yang mampu membina generasi yang berakhlakul karimah, peduli lingkungan, kreatif, inovatif, serta unggul dalam imtak dan iptek, yang diwujudkan dalam penerapan kehidupan sehari-hari melalui contoh dan bimbingan yang diberikan oleh para ustazah dan mualim di sekolah, para orang tua di rumah, serta dengan memadukan kurikulum Departemen Agama dan Departemen Pendidikan agar hasanah ilmu yang diberikan oleh para ustazah dan mualim kepada para ananda menjadi lebih variatif. TK Nurul Azizi juga membuat berbagai kegiatan yang dilakukan baik di dalam maupun di luar sekolah. Untuk kegiatan di dalam sekolah diantaranya Business Day, Fun Cooking, Science Day, Movie Time, renang, mandi bola, infak Jumat, pembagian menu sehat, peringatan hari besar dan berbagai perlombaan, pemeriksaan kesehatan, pentas seni akhir tahun ajaran, perayaan puncak tema, seminar parenting, dan pertemuan POMD atau Persatuan Orang Tua Murid dan Guru. Di tengah pandemi COVID-19, kurang efisiennya sistem daring untuk anak usia dini banyak dikeluhkan oleh orang tua murid khususnya di TK Nurul Azizi. Dikarenakan karakteristik anak usia dini yang cenderung mudah bosan dan memiliki rentang perhatian yang pendek, sehingga mereka akan segera meninggalkan kegiatan atau permainan yang bahkan belum diselesaikannya dan tidak bisa diam dan fokus pada kegiatan yang membutuhkan ketenangan. Sehingga sekreatif apapun video pembelajaran yang dibuat dan diberikan oleh para guru yang diteruskan oleh orang tua siswa ke ananda masih belum dapat memenuhi kebutuhan ananda dalam proses pembelajaran saat ini, khususnya di TK Islam Nurul Azizi. Namun sangat penting bagi sekolah untuk terus meningkatkan pelayanan pendidikan kepada siswa. Sebagai solusi, melalui rencana pengembangan sekolah tahun 2020, saya mensosialisasikan program visitasi dan mapping sebagai alternatif untuk proses pembelajaran di masa pandemi COVID-19. Tujuan dari program visitasi dan mapping ini adalah meningkatkan ketertarikan siswa dalam proses kegiatan belajar mengajar di masa pandemi COVID-19. Setelah dilakukan program visitasi dan mapping, diharapkan siswa tertarik, semangat, dan senang dalam proses kegiatan belajar mengajar. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, saya telah melakukan langkah-langkah perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi atau MONEV, refleksi, dan tindak lanjut. Dalam kegiatan perencanaan, kepala sekolah membuat rencana kegiatan visitasi dan mapping yang meliputi tujuan, indikator keberhasilan, langkah-langkah, sumber daya yang diperlukan, dampak pada students well-being, membuat instrumen monitoring, dan evaluasi jadwal kegiatan. Pelaksanaan rangkaian kegiatan visitasi dan mapping diawali dengan melakukan diskusi dengan Dewan Guru dan perwakilan orang tua murid tentang proses pembelajaran yang tepat di masa pandemi COVID-19 dan menyampaikan serta meminta persetujuan pelaksanaan hasil diskusi kepada stakeholder atau yayasan. Setelah mendapat persetujuan, kami mengundang semua orang tua murid untuk mensosialisasikan kegiatan atau program visitasi dan mapping ini secara bertahap dan tetap menjaga protokoler kesehatan. Dalam pertemuan ini, kami menyampaikan hasil diskusi, yaitu peraturan dan jadwal visitasi untuk setiap kelompok, yaitu untuk kelompok bermain dan kelompok A dilakukan 3 kali dalam seminggu dan untuk kelompok B dilakukan 2 kali dalam seminggu, karena jumlah peserta didik di kelompok B lebih banyak. Kegiatan monitoring dan evaluasi atau MONEV dilakukan dengan mengisi instrumen yang telah disediakan kepala sekolah. Kemudian pihak-pihak yang terlibat mengisi instrumen terkait keterlaksanaan rangkaian kegiatan dan instrumen evaluasi hasil kegiatan untuk melihat ketercapaian tujuan kegiatan, serta instrumen peningkatan kompetensi kepala sekolah berdasarkan hasil analisis AKPK. Terakhir, orang tua siswa diminta untuk mengisi instrumen terkait dampak program visitasi dan mapping terhadap ketertarikan siswa TK Nurul Azizi dalam kegiatan belajar mengajar di masa pandemi COVID-19. Pada kegiatan refleksi, guru bersama kepala sekolah mendiskusikan kendala-kendala yang dihadapi, hal yang mendukung serta menghambat program visitasi dan mapping. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya dan guru-guru lainnya merasa program visitasi dan mapping ini sangat efisien di tengah pandemi COVID-19 ini. Karena kami dapat berinteraksi langsung dengan anak-anak dengan menjaga protokol kesehatan. Agar aku senang bisa belajar sama teman-teman. Terima kasih Ustazah. Ustazah datang ke
semangat, senang, aktif, lebih paham, dan tidak jenuh. Dan mereka lebih senang bertemu dengan teman-temannya. Anak saya sangat bersemangat selama visitasi maupun mapping. Dan anak saya juga sangat senang serta paham apa yang diberikan para ustazah saat visitasi maupun mapping. Anak saya juga sangat aktif dan tidak merasa jenuh apa yang diberikan para ustazah selama pembelajaran mapping maupun visitasi. Alhamdulillah, program visitasi dan mapping yang dilakukan dengan tetap menjaga protokol kesehatan mendapat dukungan dan tanggapan positif dari berbagai pihak. Terlihat dari hasil survei yang dilakukan kepada orang tua peserta didik terkait ketercapaian student well-being adalah sebesar 95,8% peserta didik tertarik dalam mengerjakan lembar kerja dan kegiatan lainnya dalam proses kegiatan belajar mengajar. Dengan demikian, program visitasi dan mapping ini memiliki dampak yang signifikan terhadap peningkatan ketertarikan siswa dalam proses kegiatan belajar mengajar. Hal tersebut sesuai untuk mengatasi masalah kurang efisiennya mode daring untuk proses pembelajaran di masa pandemi COVID-19 di TK Nurul Azizi. Demikianlah pelaksanaan rencana pengembangan sekolah tahun 2020 di TK Nurul Azizi dalam mengatasi masalah kurang efisiennya mode daring untuk proses pembelajaran di masa pandemi COVID-19. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.